Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 6 Desember 2021 adalah saluran berkat. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru dan undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus. Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mahatma Gandhi pernah berkata, "Yesus yes, but churches no." Yesus ya, tetapi gereja tidak. Gandhi berkata demikian berdasarkan pengalaman pribadinya di Afrika Selatan tatkala dia mulai tertarik dengan ajaran-ajaran Yesus dan hendak mendalaminya dengan mengikuti ibadah pada hari Minggu di beberapa gereja di Afrika Selatan. Sebagai seorang India dengan kulit gelap, ia ditolak beberapa kali untuk duduk di depan dekat dengan mimbar sabda karena warna kulit. Afrika Selatan waktu itu memang menganut politik apartheid, perbedaan warna kulit dan perbedaan perlakuan. Hal ini justru menciptakan manusia-manusia kulit putih yang menolak saudara dengan kulit berwarna untuk masuk sebagai anggota gereja Allah. Gandhi hingga wafatnya sangat kagum dengan ajaran cinta kasih Yesus Kristus.
Dia mengamini Yesus, tetapi tidak pernah menjadi warga gereja karena dikecewakan oleh penolakan beberapa warga gereja terhadapnya. Sayangnya, tidak ada satupun warga gereja yang membantunya untuk sampai kepada Yesus dan mengenal Yesus lebih dalam lagi, bukan hanya sebagai guru kebijaksanaan, tetapi sebagai Allah yang benar. Perikop bacaan Injil hari ini menyajikan sepenggal drama kehidupan sebagaimana yang dialami Mahatma Gandhi. Dalam bacaan Injil ditampilkan 3 golongan manusia yang berada di sekitar Yesus yang saat itu mewartakan keselamatan. Golongan pertama adalah manusia-manusia yang tidak berdaya, terbatas, mengharapkan pembebasan, kesembuhan, dan pembaharuan dari Yesus. Golongan manusia seperti ini diwakili oleh si lumpuh yang sangat ingin diselamatkan. Si lumpuh percaya kepada Yesus dan mau diselamatkan olehnya. Golongan kedua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, telah dibaharui dan mau membagikan keselamatan yang diterimanya dengan sesamanya. Golongan manusia seperti ini diwakili oleh 4 orang keluarga atau handai taulan si lumpuh yang harus membuka atap rumah agar dapat menempatkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Yesus memuji iman mereka dan cara mereka yang gigih bagi kesembuhan dan keselamatan si lumpuh. Dan golongan yang ketiga adalah manusia-manusia yang mapan hidupnya, sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan sesama. Golongan ini cenderung memandang diri lebih baik daripada orang lain, melihat sesama sebagai kompetitor atau saingan, hingga menempatkan sesama sebagai orang yang tidak perlu untuk dibantu. Bersikap memusuhi, bahkan tidak jarang menjegal sesama untuk sukses atau diselamatkan. Golongan ini diwakili oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang justru mempertanyakan dan meragukan kuasa Yesus untuk menyelamatkan dan membaharui hidup si lumpuh. Perlu kita ketahui pula, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa orang-orang Yahudi percaya bahwa kelumpuhan disebabkan oleh dosa. Kelumpuhan dan kesembuhan akhirnya dari si lumpuh adalah bukti bahwa dosanya telah diampuni. Dan Yesus membebaskan si lumpuh itu dengan kesembuhannya dari kuasa dosa. Pesan perikopa kita pada hari ini sangat jelas, yakni bahwa Yesus adalah penyelamat satu-satunya, sehingga kita harus datang kepadanya untuk diselamatkan. Kedua, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita dipanggil juga untuk menyelamatkan sesama, dan dengan membawa saudara-saudara kita yang terbatas dan masih berkubang dengan kelemahan dan dosa mereka, guna memperoleh pembebasan dan keselamatan dari Allah sendiri, kita menyatakan bahwa kita peduli kepada mereka. Kita juga dipanggil untuk menjauhi sikap mencibir, merendahkan kuasa Allah, merendahkan iman sesama, apalagi menghalang-halangi sesama untuk berjumpa secara personal dengan Yesus guna diselamatkan. Jika kita tahu kita berdosa, kita berusaha bergandeng tangan dengan sesama untuk menjadi saluran berkat, saluran keselamatan bagi mereka. Karena inilah panggilan kita. Kita semua dipanggil sebagai saluran berkat, saluran keselamatan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, jadikanlah kami hari ini saluran-saluran rahmat dan berkat bagi sesama kami, khususnya yang sungguh membutuhkan bantuan dan pertolongan dari-Mu. Engkaulah Tuhan kami, penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.